Hai balance people, jumpa lagi di Della's Counting Channel Inspiring in Accounting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan akuntansi, accounting question. Persamaan dasar akuntansi. Rumusnya adalah assets equals liabilities plus equities. Triknya beda tempat sama tanda atau sama tempat beda tanda. Beda tempat sama tanda dapat terjadi pada penambahan assets diikuti dengan penambahan equities, yaitu aset investment dalam bentuk tunai, aset apapun, current asset, non-current assets, maupun aset lainnya. Dan penerimaan pendapatan secara tunai atau service perform ataupun revenue secara tunai. Beda tempat sama tanda juga dapat terjadi pada penambahan assets diikuti dengan penambahan liabilities. Contohnya, transaksi credit purchase untuk pembelian aset apapun dan get loan atau menerima pinjaman. Beda tempat sama tanda juga dapat terjadi pada penurunan assets diikuti dengan penurunan liabilities, yaitu pembayaran pinjaman secara tunai. Ketika mengembalikan pinjaman, aset berkurang, liabilities berkurang. Beda tempat sama tanda juga dapat terjadi pada penurunan assets dan penurunan equity. Contohnya, pay cash expense, pembayaran beban-beban secara tunai. Dan drawing, pengambilan pribadi secara tunai. Pembayaran dividen kepada pemegang saham secara tunai. Sama tempat beda tanda dapat terjadi pada penurunan dan kenaikan pada aset. Contohnya transaksi cash asset purchase, yaitu pembelian aset apapun secara tunai. Berikutnya ada penerimaan piutang atau receive account receivable yang diterima secara tunai, termasuk pembayaran beban-beban dibayar di muka secara tunai. Contohnya, prepaid advertising, prepaid rent, dan prepaid insurance. Sama tempat beda tanda juga terjadi pada penurunan dan kenaikan di sisi liabilities. Contohnya ada hutang jangka panjang yang berubah komposisinya dalam 1 tahun ke depan harus dibayar, maka akan masuk menjadi hutang jangka pendek atau current maturities of long-term debt. Jadi perubahan dari hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek dan belum untuk dibayar sekarang. Sama tempat beda tanda juga terjadi pada kenaikan dan penurunan equities, yaitu perubahan equities, yakni pembayaran dividen dengan menggunakan saham, tidak dengan menggunakan uang tunai. Contohnya, Ray dan Barbara memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan aplikasi ponsel yang bernama Softbyte dengan menginvestasikan 15.000 uang tunainya ke dalam perusahaan pada September 1 tahun 2025, menyebabkan asetnya berupa uang cash bertambah $15.000
dan share capital bertambah sebesar $15.000. Di sini diilustrasikan Ray dan Barbara menginvestasikan share capital sebesar $15.000 dalam kelompok equities bertambah dan cash sebesar $15.000 bertambah. Tabular summary-nya di kolom cash bertambah $15.000 dan share capital bertambah $15.000. Transaksi kedua, SoftByte membeli komputer berupa dimasukkan ke dalam equipment atau peralatan sebesar $7.000 dengan menggunakan uang cash. Sehingga uang cashnya dikeluarkan sebesar $7.000 untuk mendapatkan equipment sebesar $7.000. Dapat diilustrasikan bahwa equipment yang dibeli bertambah, menambah aset, lalu perusahaan mengeluarkan uang cashnya, mengurangi uang cashnya sebesar $7.000 untuk dibayar kepada penjual komputer. Transaksi kedua ini dicatat di tabular summary, uang cash berkurang $7.000 dan equipment bertambah $7.000. Transaksi ketiga, SoftByte membeli aksesoris handphone berupa headset sebesar $1.600 dari Mobile Solution. Dan di sini Mobile Solution setuju jika dibayar secara non-tunai dan akan dibayar pada bulan Oktober. Ilustrasinya, supplies berupa headset bertambah di assets dan account payable atau hutang juga ikut bertambah. Tabular summary-nya, supplies sebesar $1.600 bertambah dan account payable juga bertambah $1.600. Transaksi keempat, SoftByte menerima $1.200 uang tunai dari customer-nya karena telah mengembangkan aplikasi sehingga menambah uang tunai sebesar $1.200 dan mendapat pendapatan bertambah $1.200. Ilustrasinya, revenue bertambah $1.200 masuk ke dalam equities dan memperoleh uang tunai, kasnya bertambah $1.200. Tabular summary-nya, uang cash bertambah di aset dan revenue di equity bertambah $1.200. Transaksi kelima, SoftByte menerima $200 dalam bentuk tagihan untuk iklan yang ditunda pembayarannya. Nah, di sini ada advertising expense masuk ke dalam equity, yaitu expense bertambah dan account payable bertambah. Advertising expense akan mengurangi equities. Sehingga di sini tabular summary-nya, account payable bertambah $250 dan expense berkurang $250. Expense bertambah akan mengurangi equity. Transaksi keenam, SoftByte telah menyelesaikan servisnya sebesar $3.500 dan baru menerima uang cash sebesar $1.500
dan selebihnya dalam bentuk tagihan $2.000 atau on account. Bentuknya cash bertambah 1.500, account receivable bertambah 2.000 dan revenue bertambah 3.500. Ilustrasinya, revenue-nya bertambah 3.500, uang cash-nya bertambah, dan selebihnya masih dalam bentuk account receivable atau tagihan. Transaksi ke-6, SoftByte. Ini dalam tabular summary, cash bertambah 1.500, account receivable bertambah 2.000, dan revenue bertambah 3.500. Transaksi ke-7, SoftByte di sini harus membayar uang cash untuk beban-beban sewa $600, gaji $900, dan utilities $200, sehingga uang cashnya berkurang dan beban-beban tersebut menjadi mengurangi equities dan harus dibayar dengan uang cashnya berkurang. Tabular summary-nya, uang cashnya berkurang $1.700, expense-nya bertambah dan akan mengurangi equity. Transaksi ke-8, SoftByte membayar hutang $250 sehingga uang cashnya berkurang dan account payable-nya juga berkurang. Diilustrasikan, account payable-nya sekarang sudah lunas, namun uang cashnya sebesar $250 juga ikut berkurang. Tabular summary-nya, uang cashnya berkurang $250 dan account payable-nya berkurang $250. Transaksi ke-9, SoftByte menerima pembayaran dari customer, berarti account receivable-nya berkurang dan akan menambah uang cash di perusahaannya. Tabular summary-nya, uang cash-nya bertambah sebesar $600 dan account receivable-nya berkurang $600. Transaksi ke-10, SoftByte membayar dividen $1.300 secara tunai kepada Ray dan Barbara, menjadikan uang cash-nya sebesar $1.300 berkurang dan dividen jadi bertambah yang akan mengurangi equity. Diilustrasikan, dividennya bertambah yang akan mengurangi equity dan dibayar dengan cash-nya berkurang. Tabular summary-nya, uang cash-nya berkurang $1.300 dan dividennya bertambah atau equity-nya berkurang $1.300. Inilah tabular summary ketika diakumulasikan atau dikumpulkan selama 1 bulan. Akhirnya jumlah aset sama dengan jumlah liabilities dan equities. Demikian pembahasan counting question pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.